dengan aturan, itu akan berjalan dengan lancar. Baik, mari sahabat semua, kita sekarang cross-check juga terkait pengawasan dari sisi Kemenkop UKM, agar lebih jelas lagi, agar kita lebih paham, agar kita juga tahu irisan-irisannya. Berikut ini adalah sosok yang luar biasa. Salah satu sumber daya manusia di negara ini yang sangat tahu tadinya tentang perbankan, sekarang juga melakukan kegiatan di koperasi, dan beliau sekarang sedang aktif-aktifnya terus melihat kegiatan-kegiatan koperasi yang menjalankan shadow banking. Baiklah, mari kita sambut Bapak Agus Santoso, SHLLM, Staf Khusus Menteri Bidang Hukum, Pengawasan dan Pembiayaan Kemenkop UKM. Beliau akan berbagi terkait usaha simpan pinjam koperasi versus praktik shadow banking dan kebijakan yang solutif dari Kemenkop. Kepada Bapak Agus Santoso, kami persilakan. Terima kasih Pak Ridho atas penyambutannya yang baik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para pejuang-pejuang koperasi di Indonesia. Saya baru bergabung di Kemenkop bersama Pak Menteri Teten Mas Duki pada bulan Oktober. Memperkenalkan diri, background sebentar. Sebelumnya saya berkarir di Bank Indonesia. Terakhir saya adalah Kepala Perwakilan Bank Indonesia di New York. Kemudian pada tahun 2011-2016 kami diangkat Presiden untuk menjadi Wakil Kepala PPATK selama satu periode, yaitu selama 5 tahun. Jadi background di dua institusi, yaitu di Bank Indonesia dan PPATK. Namun dulu dalam waktu Bank Indonesia masih mempunyai urusan kredit koperasi dan kredit kecil, KUT, KUD, kredit kepada koperasi, kami adalah staf di bidang itu dari tahun 85 sampai tahun 95. Sehingga 10 tahun kami ikut merancang dulu KUT, KUD, kredit kepada koperasi dan sebagainya, dulu dengan spesialisasi saya di modernisasi pasar dan juga angkutan publik massal. Ini jadi kembali ke koperasi ini memang kembali lagi kepada passion dan senang sekali bisa ketemu teman-teman semua di sini. Baiklah, kita slide berikutnya. Sebetulnya kalau tadi Pak Ruli, Pak Sesmen sudah menyampaikan bahwa koperasi itu bukan ranting yang ada di tengah lautan. Memang kita pasti ada beririsan dengan yang lain. Secara umum dalam sistem keuangan itu ada surplus unit dan ada ada orang yang mempunyai uang lebih, ada orang yang tentu kepingin meminjam dan sebagainya melalui satu sistem intermediasi yang ada beberapa pilar. Di sini sebetulnya kalau koperasi simpan pinjam ini saya umum saja ya, termasuk juga tentu KSPPS, BMT. Nah, jadi penyelenggara intermediar ini ada bank, ada non-bank, ada koperasi, dan semuanya ada lingkup dalam pasar keuangan, ada regulatornya. Kalau untuk sistem pembayaran adalah Bank Indonesia, untuk produk jasa keuangan adalah OJK, untuk kegiatan koperasi ada Kemenkop, untuk kalau ada menghindari risiko tindak pidana pencucian uang tentu ada PPATK. Jadi ada infrastruktur, ada sistem bayar. Nanti bahan tentu bisa dibagikan oleh panitia kepada peserta yang membutuhkan. Jadi saya akan cepat-cepat saja, tidak terlalu membacakan satu persatu. Tetapi yang penting adalah kita membangun suatu individual sistem penyedia jasa keuangan yang sehat, membangun sistem keuangan yang sehat, sehingga stabilitas sistem keuangan itu yang harus kita jaga. Stabilitas sistem keuangan sekali lagi. Dan untuk itu literasi keuangan kepada masyarakat perlu sekali. Tadi saya menyambut baik Pak Bagus ya, untuk kita bagaimana mensosialisasikan terus keuangan inklusif dan sistem keuangan yang sehat. Next, lanjutkan. Nah ini kita lihat bahwa antara koperasi dengan bank, dengan non-bank, dengan pasar modal atau kita sebut saja pasar keuangan, di situ kan ada juga obligasi dan sebagainya. Kita lihat ada persinggungan-persinggungan.
Ini secara generik saya sampaikan saja bahwa kalau yang koperasi memang berbasis anggota, walaupun memang juga bisa kepada koperasi lain, tidak tidak semua bisa harus ditulis di satu dokumen yang sederhana ini. Kemudian yang bank tentu arahnya pasarnya adalah publik atau masyarakat umum. Kemudian yang non bank tentu ada seperti pegadaian, asuransi, leasing dan sebagainya, di mana irisan dengan pasar modalnya itu karena memang bisa menginvestasikan alat likuidnya kepada investasi dalam bentuk misalnya saham, obligasi dan sebagainya. Oke, lanjutkan. Nah, karena ini saling bersinggungan, maka yang penting sekali tadi kami sampaikan adalah bagaimana kita jangan sampai ada contagion. Contagion atau disebut efek domino itu seperti kalau orang main domino, keluar balak satu nanti keluar lagi satu dua, keluar lagi balak dua seperti itu ya, domino efek atau contagion efek. Jadi kalau satu roboh, roboh semua. Nah, sehingga harus dikelola ini risikonya, risiko disebut risk appetite-nya. Maka nanti pengawasan itu berbasis risiko. Tadi Pak Tongam juga menjelaskan seperti itu. Jadi berbasis risiko jangan sampai kalau ada semacam shadow banking yang tidak terawasi dengan baik, ternyata itu adalah misalnya contohnya dia misalnya menjadi diras oleh anggotanya, gagal bayar, padahal dia juga punya pinjaman ke bank, misalnya banknya jadi kena juga, akhirnya sistem keuangan akan bisa eh, rubuh karena efek dari domino efek atau contagion itu. Lanjutkan. Nah ini kaitannya dengan kenapa juga PPATK memberikan statement seperti itu. Jadi koperasi simpan pinjam karena itu masuk dalam pilar keempat, bank, ya bank, non bank, pasar modal dan koperasi. Ini ya sebetulnya diawasi atau performance-nya ditunggu-tunggu oleh dunia internasional. Jadi Indonesia, kenapa kita bisa investment grade, itu karena pada waktu saya masuk di PPATK, ini sekedar background saja, ini saya agak sedikit makan waktu di sini. Waktu saya menjadi wakil kepala PPATK, masuk 2011, Indonesia itu dalam kondisi blacklist country. Hanya 3 di dunia ini yang dijadikan blacklist country, yaitu Indonesia, Korea Utara, dan Afghanistan. Nah, tentu kita tidak ingin dong, masa Indonesia disamakan dengan Korea Utara, dengan Afghanistan. Kita kan negara yang lain, kita ini anggota G20, anggota G20. Tetapi di luar sana secara internasional di bawah UN Security Council atau di bawah Dewan Keamanan PBB dibentuk suatu task force yang namanya FATF ya, Financial Action Task Force, yang mewajibkan semua lembaga-lembaga keuangan yang berada di suatu negara itu harus prudent, tidak boleh ada blank spot-nya, tidak boleh ada loopholes-nya. Nah, salah satu yang menjadi perhatian selain bank di tanggung jawabnya OJK, non bank juga masih tanggung jawabnya OJK, pasar modal juga ada di OJK, juga dilihat bagaimana koperasi ini, apakah ini menjadi loophole untuk pencucian uang, untuk pendanaan terorisme, untuk penjualan transaksi narkoba. Nah, itu PPATK yang melihat. Jadi tadi kalau Pak Bagus Aryo menyampaikan bahwa dari 6.000 lebih hampir 7.000 KSP termasuk KSPPS kemudian yang baru lapor cuma 500 dan menjadi sangat rendah, maka tentu nilai dari FATF terhadap pengawasan koperasi dan kepatuhan pelaporan itu pasti kurang bagus, tidak mungkin jadi comply atau C. Kemungkinan bisa NC non comply, paling bagus pasti partially comply atau PC partially comply. Jadi kepatuhannya dinilai rendah. Oleh karena itu dibentuk, kalau tadi ada Satgas Pengawasan Investasi, maka di level ini TPPU ada Komite Nasional TPPU yang ketuanya Menko Polhukam, wakilnya bidang perekonomian dengan sekretaris kepala PPATK, anggotanya salah satunya adalah Menko UKM. Sehingga kenapa kita harus menjadi koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha itu dalam koridor undang-undang, dalam koridor undang-undang kita sendiri maupun dalam persinggungan dengan otoritas-otoritas lain, karena nilai kepatuhan atau compliance level dari koperasi kita ini bisa mempengaruhi status investment grade dari Indonesia. Teman-teman sekalian, kalau kita tidak berada dalam investment grade kayak waktu blacklist itu Indonesia, begitu investor asing mau masuk Indonesia, dia buka Indonesia itu blacklist atau non comply bilangnya, maka risiko akan ditambah 2%. Jadi kalau kita misalnya
transaksi macam-macam itu bisa dikenakan bunga 2%, bisa-bisa kredit card Indonesia nggak berlaku, bisa-bisa LC kita nggak berlaku kalau sampai blacklist. Jadi sekarang kita berada di investment grade, maka itu yang harus dijaga. Jadi kita tidak melulu bahwa kita melihat inward looking ke dalam koperasinya, tetapi kita juga melihat sistem keuangan secara global. Wah, saya ini berperan penting dalam sistem keuangan nasional kita. Lanjut. Tolong lanjutkan Pak Ibrahim, Pak Ilham. Bisa tuh. Nah, ini shadow banking tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Tongam. Saya kira saya tidak terlalu mengulang, tetapi intinya adalah yang perlu saya garis bawahi adalah bahwa ekosistem regulasi perbankan ini karena perbankan ini kenapa ditonjolkan di sini? Karena perbankan ini pangsanya dalam sistem keuangan itu masih berkisar 80%, jadi sangat besar sekali. Nah, dan sistem keuangan itu memang harus dijaga secara berlapis. Jadi tadi mengapa kita ini menjadi momentum untuk melakukan pengawasan yang lebih baik? Nah, karena kita punya KSPPS ini punya fungsi intermediary ya, nah, gitu. Nah, jadi kita harus menjaga itu likuiditas. Perlu ada penjaminan supaya orang itu bisa kembali uangnya. Bagaimana cara melakukan itu bisa di internal, model bisnisnya, pencadangannya, permodalannya, penempatan investasinya. Juga mungkin bisa penjaminan dari luar, bagaimana kita memberdayakan koperasi sekunder kita. Bisa nggak koperasi-koperasi primer, koperasi sekunder untuk melakukan proses penjaminan sehingga bisa seperti LPS, gitu kan, bisa seperti bank sentral yang ada lender of reserve. Nah, ini yang nanti mungkin Pak Bagus Aryo dan Pak Aslihin mungkin kita bisa bicara bagaimana kita membangun sistem yang makin lebih aman sehingga koperasi kita terpercaya secara individual dan terpercaya juga secara sistem. Oke, lanjutkan. Nah, ini kita lihat sebaran KSP, KSPS dan USP di Indonesia. Kita lihat density-nya ya. Paling banyak itu di Pulau Jawa, itu pun di Pulau Jawa nampaknya Provinsi Banten ini agak ketinggalan, banyaknya bermain di situ. Itu menunjukkan bahwa memang Pulau Jawa ini masih menjadi pusat ekonomi ya. Pusat ekonomi kita ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ini ya. Pusat ekonomi, sementara yang masih kuning itu kelihatannya masih kosong. Nah, ini kita bisa bergerak ke sana. Ini sebetulnya kita bisa melihat satu bagaimana pengawasan kita akan fokus di Pulau Jawa. Nah, tetapi literasi keuangan perlu diperdalam ini di Pulau Jawa. Nah, ada peluang usaha yang masih terbuka lebar itu di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua itu masih sangat terbuka lebar peluangnya. Nah, juga di yang hijau ya, seperti di Pulau Bali, jadi kuning, hijau masih terbuka ya. Biru juga terbuka sekali ya. Jadi ini ada peluang usaha, tapi di satu sisi kita perlu melakukan pendidikan literasi keuangan dan juga terus berupaya melakukan keuangan inklusif, financial inclusion ya, atau supaya masyarakat kecil pun bisa kita layani sistem keuangannya sehingga mereka bisa bertransaksi, bisa menabung, bisa melakukan kegiatan usaha dengan baik, tetapi semuanya itu kita didik supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Oke, baiklah. Sekarang kita lanjutkan. Waktunya 2 menit lagi, Pak Agus. Oke, lanjutkan. Ini sudah masuk ke yang terakhir slide-nya. Ini kita shadow banking ini karena akan memberikan exposure yang tinggi, tentu akan berdampak negatif baik itu kepada anggota kita maupun kepada sistem keuangan. Nah, namun demikian kalau koperasi sudah memilih bergerak di sektor keuangan, maka sedianya memenuhi norma dan kaidah peraturan dari otoritas di sektor keuangan tersebut gitu. Sementara itu penguatan pelaksanaan 7 prinsip koperasi berarti kita coba kembali ke hitoh gitu. Bagaimana kita tingkatkan sistem koperasi kita yang ada koperasi primer dan koperasi sekunder ini. Bagaimana koperasi sekunder bisa menjadi pendukung likuiditas koperasi primer yang menjadi anggota-anggotanya. Kemudian koperasi merupakan lembaga keuangan inklusif dengan prinsip pendidikan koperasian sehingga literasi keuangan kepada anggota dapat menjadi dasar stabilisasi koperasi serta mencegah terjadinya praktek-praktek shadow banking itu.
Kemudian anggota, kita perkuat pada rapat anggota supaya anggota juga terlibat aktif dalam pengawasan sehingga sebetulnya kalau anggota itu aktif dalam pengawasan, dewan pengawasnya juga aktif, eh, maka tentunya tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti gagal bayar, salah investasi dan sebagainya. Yang terakhir, slide terakhir, lanjut. Nah, Kemenkop menjalankan fungsi pembinaan, ya, baik itu pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penelitian, dan konsultasi. Mari kita galang bersama. Kami tentu welcome kalau memang kita mau bikin inisiatif apa yang dari masyarakat, aspirasi yang barangkali kita bisa bikin bersama-sama. Pengawasan tentu dilakukan dalam konteks pembinaan kepada koperasi sehingga mendukung pengembangan usaha koperasi. Ke depan untuk mendukung inovasi produk, nah ini penting. Kami Kemenkop sudah bekerja sama dengan unitnya Pak Tongam ya di OJK dan unit inovasi keuangan OJK juga dengan Bank Indonesia untuk pengawasan sistem pembayaran di unit DKSP Fintech. Kita membuat proses regulation sandbox. Nah, ini kita jadi nanti inovasi keuangan yang kira-kira risikonya potensi risikonya masih didalami, sementara aturannya belum ada, jadi kayak di area abu-abu kita uji coba dulu seperti laboratorium melalui proses regulation sandbox baru kita keluarkan regulasinya sehingga regulasi ini bisa dilakukan atau friendly kepada user, kepada market. Yang terakhir, pengawasan koperasi akan diperkuat dengan pendekatan pengawasan berbasis risiko dan refocusing kepada 3 kompartemen, yaitu pengawasan koperasi dan perlindungan anggota, prinsip pengelolaan manajemen koperasi, dan juga kelembagaannya. Jadi 3 ini akan menjadi perhatian. Saya kira demikian penyampaian dari kami, nanti tentu kita bisa perdalami dalam diskusi. Terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus yang telah menyampaikan begitu jelas buat kami semua. Di antaranya, koperasi peminjam adalah merupakan sistem intermediasi keuangan dengan pilar penyediaan dana, peminjam, infrastruktur, dan sistem pembayaran. Maka perlu ada pengawasan berbasis risiko. Kira-kira itu yang bisa saya simpulkan. Baik, sahabat forum semuanya, seperti kita rasakan bersama,